kalian ngerasain yang namanya miskomunikasi? Misalnya, guru ngasih tugas tapi kalian nggak paham, atau kerja kelompok jadi berantakan karena info yang nggak nyambung. Nah, itu semua berkaitan dengan yang namanya komunikasi. Komunikasi itu apa sih? Nah, secara sederhana, komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, atau perasaan antara dua orang atau lebih. Tanpa komunikasi, nggak ada interaksi, nggak ada kerjasama, dan hubungan pun jadi kacau, apalagi di dunia pendidikan. Komunikasi yang efektif itu ada kunci utama buat menciptakan lingkungan yang produktif dan nyaman. Nah, di sini aku, Nur Syifa Fauzia, dengan NIM 2311303203203 bakal bahas lebih dalam tentang apa itu komunikasi. Kita masuk ke poin pertama, mengapa komunikasi itu bisa penting di dunia pendidikan. Di sekolah atau kampus, komunikasi itu terjadi di semua level, antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan murid, bahkan murid dengan murid. Kenapa itu bisa penting? Pertama, komunikasi yang baik bikin tujuan pendidikan tercapai. Misalnya, guru yang jelas ngasih instruksi, murid paham materinya, hasil prestasinya bisa meningkat. Kedua, komunikasi bisa mengurangi konflik. Kata W.R. Spriegel, banyak masalah di organisasi muncul karena salah paham. Contohnya, kalau guru nggak jelas ngasih penilaian, murid tuh bisa protes loh. Tapi kalau komunikasi terbuka, konflik bisa diminimalisir. Terakhir, komunikasi itu bisa membangun tim yang solid. Bayangkan kalau guru-guru nggak saling berkoordinasi, atau murid nggak kerjasama dalam kelompok, bakal kacau kan? Kita masuk ke poin kedua, jenis komunikasi dalam pendidikan. Komunikasi di dunia pendidikan itu nggak cuma lewat kata-kata loh. Ada 3 jenis. Pertama, tertulis, seperti email, pengumuman, atau modul belajar. Kedua, lisan, seperti presentasi, diskusi, atau tanya jawab di kelas. Ketiga, nonverbal, ekspresi wajah, gesture, atau nada suara. Misalnya, guru yang tersenyum bikin murid lebih nyaman dalam kelas. Nah, ketiganya ini harus selaras. Contohnya, kalau guru ngomong dengan nada marah, murid tuh bisa stres, meski kata-katanya biasa aja. Kita masuk ke poin ketiga, tips komunikasi yang efektif. Nah, gimana sih caranya biar komunikasi di dunia pendidikan itu efektif? Simak tips ini. Pertama, jelas dan singkat. Hindari kalimat yang bertele-tele. Kedua, dengarkan dengan aktif. Jangan cuma ngomong doang, tapi juga pahami lawan bicara. Ketiga, gunakan media yang tepat. Misal, info penting itu lewat email resmi, bukan chat grup. Keempat, terbuka terhadap masukan. Murid atau staf harus merasa didengar. Nah, dengan ini, hubungan di sekolah atau kampus itu bisa jadi lebih efektif dan positif. Dan tujuan pendidikan lebih mudah tercapai. Nah, jadi, komunikasi itu jiwanya pendidikan. Tanpanya, proses belajar mengajar itu nggak akan efektif. Mulai sekarang, yuk kita perbaiki cara berkomunikasi dari guru, murid, sampai staf sekolah. Karena dengan komunikasi yang baik, prestasi dan hubungan pun bisa maju. Nah, itu saja video dari saya tentang komunikasi. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.